Kriminalisasi atau penegakan hukum. Pengacara senior O.C. Kaligis melontarkan tudingan keras atas penetapan Lodewijk Pusung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi MBG. Ia menilai kliennya tak memiliki kewenangan mengelola anggaran maupun proyek, bahkan menyoroti prosedur yang disebut tidak transparan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa saya mengatakan ini kriminalisasi? Ini saya ngomong berdasarkan bukti. Surat perintah penyidikan dikeluarkan oleh Kejaksaan tanggal 4 Juni 2026. Sebelumnya kok sudah diperiksa semua. Jangan lupa, kalau ini kan mengenai pengadaan barang dan jasa. Dan saya sudah mempunyai bukti dari inspektorat yang mengatakan Pak Pusung sama sekali tidak terlibat. Tidak terlibat. Bersama Ferdi Guhuhuku, jurnalis Tribun Manado. Inilah Saksi Kata. Tribuners, kita bersama dengan Prof. Kaligis, Cek Kaligis, dan Prof. Coach ini sebagai kuasa hukum ya? Kuasa hukum dari Lodewijk Pusung. Oke, dan Pak Pusung. beberapa saksi-saksi, Iya. Antara lain Deborah dengan suaminya. Nah, hari ini kita Hari ini eksklusif ya. wawancara langsung dengan Prof. Terima Iya, kasih iya. Prof. Ini di Manado ya, Di Prof. Manado, barusan saya mewakili klien pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Manado barusan. Nah, Pak Prof, mungkin awal mungkin dijelaskan dulu kenapa Pak Prof tertarik untuk menjadi kuasa hukum Pak Pusung ini. Yang menarik sekarang kan masalah media, katanya tanggal 3 malam ditangkap. Oke? Ditangkap langsung dijadikan tersangka. Tentu saya bertanya-tanya, ya, kapan dua saksi mengatakan dia tersangka? Setelah saya artinya mewakili dia sebagai penasihat hukumnya, ternyata saya dapat rekayasa berikut ini. Surat perintah penyidikan baru di tanggal 4 Juni 2026. Ini buktinya, 4 Juni. Ditangkap tanggal 3. Ternyata waktu masih aktif sudah diperiksa selaku tersangka. Loh, saya ini praktisi loh. Sebenarnya menyusul tanggal 4 Juni 2026 itu mesti diadakan penyelidikan dulu, ditingkatkan ke penyidikan. Kemudian dipanggil, itu jangka waktunya 3 hari. Ini kok tanggal 3 tiba-tiba dirampok dia, ditangkap di rumahnya, dipaksa lagi. Padahal dia nggak pernah artinya mau melawan sebagai artinya seorang militer, taat hukum. Nah, setelah saya pelajari, pertanyaan pertama saya, apakah dua alat bukti sudah ada tanggal 3 itu dulu deh. Terbukti di sidang peradilan, jaksa tidak bisa mengedepankan, memeriksa, mengedepankan permintaan kami adanya dua alat bukti, karena memang tidak ada dua alat bukti. Ya. Prof, jadi menurut Prof, untuk penetapan tersangka dari Pak Pusung ini sah atau tidak? Nah, sekarang kan mengenai pengadaan barang dan jasa. Tentu kan saya wawancara dulu Pak Pusung dan 3 ahli masing-masing, Pak Bagus, Pak Lubis, dan Pak Widanto, yang ahli dalam MBG. Dan dia memang petinggi MBG sebelumnya. Pemegang data, saya kan cross kan, apakah benar-benar dia terlibat di pengadaan barang dan jasa? Apakah dia terlibat selaku pengguna anggaran, atau selaku katakanlah kuasa penggunaan anggaran, atau pembuat komitmen? Saya tanya baik-baik. Dan mereka berani bersumpah, memberikan keterangan di bawah sumpah, dan itu dilakukan di pra-peradilan di bawah sumpah 3-3, bahwa memang dalam hal ini Pak Pusung sama sekali tidak terlibat di dalam pengadaan barang dan jasa. Dan Pak Pusung sendiri tulis surat tangan loh, tulisan tangan kepada hakim supaya dimunculkan. Alasannya hakim sampai nggak muncul, nggak ditolak karena keadaan masalah teknis katanya, waktunya nggak cukup. Tapi apa yang saya mau katakan, ini kesungguhan Pak Pusung untuk membersihkan dirinya. Nggak pernah saya bela perkara, ada orang berani muncul sendiri dengan tulisan, dan dia ini Letnan Jenderal loh ya,
Artinya kan perlu tanggung jawab dia menulis ini. Kalau nggak kan rusak namanya dia punya kesatuan. Jadi setelah saya dengar semua saksi, maaf ya hari ini pun saya dengar saksi di Kejati, 11 saksi mengatakan tidak memberikan 1 sen pun kepada Pak Pusung. Jadi makin memperkuat, tapi kalau saya yakin ini kriminalisasi. Karena biasanya kalau orang setelah pemberitahuan, kalau dimulainya penyidikan yang ditujukan kepada Pak Pusung sendiri, itu kan disertai dengan panggilan dulu. Jangka waktunya 3 hari, ya. Jadi paling kurang tanggal 6. Setelah diperiksa, 1 kali 24 jam sudah ada dua saksi, 2 alat bukti. Baru setelah 1 kali 24 jam dinyatakan selaku tersangka. Bukan caranya tengah malam digedor-gedor apa segala macam, nggak diberitahukan surat tugas, nggak diberitahukan surat dimulainya penyidikan. Makanya ini rancu bagi saya loh. Mereka akui tanggal 4 Juni baru dimulai penyidikan, kenapa tanggal 3 dan sebelumnya sudah melakukan berita acara pemeriksaan, sudah melakukan tindakan penggeledahan, sudah melakukan tindakan penangkapan. Prof, Pak Pusung ini selaku wakil BGN. Tugasnya ini sebenarnya dia seperti apa? Itu, apakah pengguna anggaran atau apa? Bukan, bagian itu bagian kelembagaan. Jadi itu aja, bukan bagian operasional. Kan di situ ada bagian pengguna anggaran adalah Pak Dadang. Bagian operasional untuk titik-titik dapur adalah Pak Sony. Dia bagian hubungan kelembagaan, dia nggak ngurus sama sekali masalah uang. Dia nggak mau. Ya. Nah, Prof, tadi Prof juga sampaikan ada beberapa saksi sudah sampaikan bahwa Pak Pusung ini tidak terima uang. Nah, itu seperti apa penjelasannya? Jadi di peradilan 3 ahli MBG yang telah pernah diperiksa oleh kejaksaan, pemegang data di bawah sumpah mengatakan bahwa Pak Pusung sama sekali tidak terlibat di dalam penggunaan anggaran, tidak mengambil keuntungan selaku wakil ketua kelembagaan, hubungan kelembagaan. Jadi kalau menurut Prof, penetapan tersangka terus juga penangkapan ini di luar dari prosedur atau melanggar undang-undang itu seperti apa? Saya cuma sebut dengan satu kata, kriminalisasi. Itu setelah di pengadilan terbukti 3 ahli MBG dimunculkan dan memberikan kesaksiannya loh di bawah sumpah dan pemegang data bahwa Pak Pusung sama sekali tidak terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Belum lagi gagalnya jaksa selaku termohon memunculkan 2 saksi sebagai alasan untuk penangkapan terhadap Pak Pusung. Ini bukti di pengadilan semua loh, bukan cerita saya. Ya. Nah, Prof, terus untuk kedatangan Prof hari ini ke Kejati Ini kan saya ingin tahu ya sejauh mana katakanlah rakyat Sulawesi tentu beranggapan kepada katakanlah ini kan orang Manado juga ya. Dan bagi saya dia orang Manado yang jujur. Dan hari ini saya sudah dengar, sudah kurang lebih 10 yang diperiksa oleh Kejati yang mengatakan tidak 1 sen pun yang mereka pernah memberikan duit kepada Pak Pusung. Itu ditambah dengan kesaksian saya di Jakarta ya. Ya bagi saya masalah-masalah kriminalisasi itu bagian saya dalam menegakkan hukum, dalam memperjuangkan penegakan hukum. Prof, untuk surat mungkin boleh di-spill sedikit surat isinya yang ditulis oleh Pak Pusung sendiri itu terkait. Pertama dia mau hadir di persidangan, dia menyatakan dengan tegas dalam tulisan tangan dia, saya tidak terlibat di dalam penggunaan penentuan penggunaan barang dan jasa. Saya tidak terlibat. Ada nanti anak-anak Anda belajar sendiri. Saya tidak terlibat di dalam katakanlah pengguna anggaran, tidak terlibat sebagai kuasa pengguna anggaran dan nama-namanya dia sebut. Nah, Prof, untuk katanya ada diajukan ulang, kan pertama peradilannya ditolak. Bukan ditolak. Seperti apa itu pengadilan
kami tidak berwenang, yang berwenang Jakarta Pusat. Oke. Dia nggak berani substansi saya karena cukup kuat. Oke. Jadi APC itu saya cepat-cepat hari Senin sudah saya daftarkan. Karena nanti kalau nggak keburu nanti ini perkara dimajukan kan, ini kan nggak harus Suryo. Ya, 3 Suryo. kali pra peradilan substansi ditunda dulu kan? Ya, ditunda. Ya. Oke. Jadi untuk pra peradilan kedua ini Jakarta Pusat. Nah, di Jakarta. Datang aja nanti wartawan Anda di Jakarta Pusat, saya ada di sana. Siap. Saya kan lawyer terbang. Ya, siap. Jadi Pak Prof, berarti untuk di pra peradilan kedua ini gimana strategi Pak Prof ini untuk Kan penahanan tidak sah, gampang kok. Apakah tanggal 3 Juni 2026 sudah ada dua alat bukti? Penahanan tidak sah, penangkapan tidak sah, mesti kan didukung oleh 2 alat bukti. Kecuali dia mau rekayasa sendiri, tapi kan udah keburu di sidang pertama, jaksa gagal untuk mengajukan 2 alat bukti loh. Ini kan terbuka untuk umum, semua lihat kok. Dia mau karang alat bukti apa? Sebelum tanggal 4 Juni. Oke. Jadi menurut Prof ini optimis untuk memenangkan pra peradilan ini kalau Saya kan pelopornya pra peradilan. Kalau memang hakimnya punya nurani dan jujur dan menganukan bahkan bukti-bukti, ya saya yakin dikabulkan. Oke. Nah, Prof, kalau Prof mengenal sendiri Pak Pusung ini orangnya seperti apa? Karena memang ini Orang sangat disiplin, 2 kali 2 bintang, dia nggak pernah kaya gara-gara 2 bintang itu. Sebenarnya dia sudah mau berhenti, artinya aktif dikatakanlah, karena niatnya juga untuk mensukseskan ya, tujuan dari presiden dalam MBG ya, maka dia di sana. Dia kan tentara, apa perintah atasan dia ikuti. Oke. Nah, untuk kabarnya Pak Pusung sendiri berapa kali waktu ngobrol-ngobrol seperti apa? Ya. Sampai sekarang dia konsisten, Pak, kalau boleh saya muncul di pengadilan biar publik tahu siapa saya dan siapa yang artinya memfitnah saya, dikonfrontir. Saya berani untuk itu. Oke. Jadi kalau keterangan Pak Pusung ini dia sendiri difitnah dan dia membantah tidak terlibat dalam Difitnah, kasus ini. Ini nanti ambil aja ini di sini. Ini apa, Prof? Ini hasil dari tadi saya katakan dari Badan Legislasi Nasional ini. Oke. Dari Inspektorat Laporan Deklarasi dan Dugaan Fitnah terhadap Wakil Kepala 1 BKN. Ini Pusung ini. Oke. Jadi ada data memang ya. Dari Inspektorat loh, bukan dari sekaligus. Dari Inspektorat ini yang mengeluarkan data ini ya. Data ini. Siap. Nah, untuk yang terakhir mungkin Prof, apa yang ingin Prof sampaikan ke selaku kuasa hukum ini tentunya, selaku kuasa hukum kepada Kejaksaan Agung yang saat ini menangani perkara ini. Saya sudah laporkan ke Jaksa Agung Bidang Pengawasan mengenai segala acara yang nggak diikuti. Di satu sisi kenapa ex-Jampitsus mengendaki supaya keadilan itu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Di lain sisi, kita ini, saya aja sebagai pengacara, mengunjungi aja bisa 1 pengacara. Kebebasan saya untuk bertemu sama klien telah dikekang oleh katakanlah Jaksa Agung Muda bidang artinya pidana khusus. Makanya semoga ya Jampitsus yang baru ini melaksanakan hak-hak dari pengacara dan tersangka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, terakhir kepada masyarakat, apa yang disampaikan ke masyarakat? Jangan berhenti melawan ketidakadilan, berjuang terus melawan kriminalisasi. Oke, terima kasih, Prof. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.